Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aista Rahmadani selaku owner Just Tip Pamekasan. Ini suami saya Al Badri. Alamat saya Perumahan Samatan Asri, Blok A12 nomor 56 Pamekasan. Awal mula saya merintis usaha itu gak dari Just Tip dulu. Itu tahun 2016 saya itu jualan baju dan sepatu online. Jadi saya itu jualnya di FB dulu, zaman FB ya. Belum ada TikTok dulu. Jadi FB itu saya gunakan buat jualan baju, sepatu gitu. Saya masukin ke grup-grup kayak jual beli Jawa Timur, jual beli Surabaya, entah pokoknya semua jual beli yang ada di FB saya masukin di situ. Nah, dari situlah FB itu ngasih nomor BBM dulu. Jadi dari situ banyak nomor kontak masuk ke BBM saya. Nah, dari situ awal mula banyak pelanggan dari situ. Terus ada pasar malam. 2 bulan setelah jualan baju online lumayan penghasilannya. Dari situ ada event pasar malam, laris, alhamdulillah di situ rame. Tetap yang dijual tetap baju, sepatu seperti itu. Nah, setiap ada orang beli baju atau sepatu di situ saya minta nomor WA-nya. Jadi kita itu udah sistem jual putus gitu. Jadi setelah beli kita masih punya kontaknya seperti itu. Jadi dari situ tambahlah banyak pelanggan saya. Setelah pasar malam itu selesai, saya bingung ini mau kemana. Masa di sini-sini aja, masa penghasilannya di sini-sini aja kalau jualan online. Akhirnya rembuk sama suami. Waktu itu suami masih kerja di perusahaan, belum sepenuhnya ikut saya. Anggaplah katakan ini bisnis istri. Seperti itu. Nah, awal mula itu mau jualan apa ya? Ini sudah habis pasar malam. Cobalah jual pinggir jalan di Arek Lancor, karena Arek Lancor rame. Juallah dulu, mungkin pelanggan-pelanggan saya zaman dulu masih ingat. Itu tempatnya di Elizabeth pojokan pas tikungan gitu. Soalnya kalau ketemu saya dipanggil Mbak yang jual sepatu ya, nggak tahu nama. Mbak yang jual baju ya, iya Mbak, dulu kok masih inget. Iya, anak saya sudah besar-besar Mbak yang langganan kesampean. Karena zaman dulu rame tuh di situ. Akhirnya rame-rame, alhamdulillah omsetnya lumayan. Akhirnya sampai kebeli mobil ya, dari situ buat ngangkut-ngangkut. Jadi dulu masih pakai sepeda motor ya Pak Dio. Rengke katanya. Rengke, atau apa itu? Ransel. Dulu masih pakai ransel kanan kiri ya Pak Dio. Full kanan depan. Full. Dari situ jualan baju berapa tahun? 2 tahun yo. Kebelilah mobil. Dari situ lebih mempermudah, angkat-angkat barang, jok belakang dibuka. Kan kita armadanya pilih Luxio, jadi lebih besar kan mobil barang. Jadi dibuka 2. Dari situ pakai mobil. Jualan dulu di Arek Lancor cuma Sabtu Minggu ya. Karena suami saya ini masih kerja ya. Jadi setiap suami ngantor ke Surabaya, dia kulaan gitu. Nah, setelah itu omsetnya lumayan bagus. Orang WA, Mbak, kenapa kok cuma Sabtu Minggu? Akhirnya ngomong sama suami ya, ayo berhenti, kata saya. Kenapa kok gak berhenti? Ada yang lebih menggiurkan. Kalau tetap di perusahaan gajinya segitu ya, padahal omsetnya UMR Surabaya.
Ya, Iya. gajinya UMR Surabaya, tapi dilepas demi ini karena lebih prospek. Akhirnya buka Senin sampai Minggu. Car Free Day buka terus, itu jos-josan, promo sana sini baju. Tiap ada orang beli kita mintakan nomor WA. Dulu kan sudah ganti ke WA. Kita minta nomor WA, dari situ tambahlah kontak di situ. Tambah banyak, kena COVID tahun 19 apa 18? 2019 kena COVID kan nggak bisa jualan. Akhirnya ini gimana, harus ada toko. Mbak sampean nggak buka gitu. Bukalah toko di Asam Manis dulu, tapi 3 tahun ya. 2 tahun buka di sana, omsetnya menurun, mungkin karena jauh dari kota. Dari situ kok kebutuhan keluarga kurang ya. Akhirnya yang ini resign, balik lagi kerja, masuk lagi ke tempat kerjanya yang semula. Untungnya diterima. Setelah itu off, baju off, sepatu off, karena ada Shopee, ada TikTok. Nah, jadi orang kan lebih milih yang praktis-praktis, akhirnya yang offline nggak laku kan, akhirnya kita stop. Setelah itu awal mulanya saya itu beli Pia itu enak, murah, isinya banyak, namanya Pia Mami. Itulah awal saya kepikiran untuk buka just tip. Mas ini ke Surabaya, saya boleh ndak nitip Pia? Pia apa? Pia ini belinya di mana? Di daerah mana itu dulu? Kalau nggak Ampel, Kapasari. Beli di Ampel dulu. Awal mula beli di Ampel, nyoba beli pertama 3 dos. Kok enak ya? Kok murah ya? Kata saya gitu. Kenapa ya gak saya jual aja? Kata saya gitu. Kenapa ya gak mau dijual ke siapa? Coba dong upload, kata saya. Kalau di-upload kan pasti laku. Namanya aja nyoba. Ya itu apa? Iseng-iseng. Awal-awal iseng-iseng. Nyoba ngupload Pia, kok banyak yang mesen, kata saya. Sampai orang bilang, "Mbak, sampean sudah ada jual baju, kok ngupload Pia?" Berapa Mbak Pianya? 20 dulu. Dari tahun 2022 sampai sekarang nggak naik-naik. Tetap saya jualnya 20. Nah, dari situ mulai dibuka open PO, banyak yang jual Pia. Dapat 1 plastik. Berapa dulu orderan pertama? 30 dos. Lumayan kan? Saya pikir-pikir ke dia, kenapa ya nggak buka setiap sampean ke Surabaya pas ngantor, soalnya ini kan kerjanya di Pamekasan, cuma setiap seminggu sekali ngantornya ke Surabaya. Dari situ awal mula dapat orderan 30, lanjutlah. Ada lagi, kan itu aja, Pia aja. Saya kan nggak tahu makanan-makanan Surabaya. Ada lagi, "Mbak, lapis pahlawan, nggak buka lapis pahlawan?" Tanya gini, "Pak D, lapis pahlawan, nggak tahu belinya di mana." Dari situ saya cari-cari, belajar di mana lapis pahlawan. Dari situ lapis pahlawan, nambahlah lapis pahlawan. Kemudian ada lagi, "Mbak, ini Ricis." Saya pelajari Ricis itu di mana belinya, harganya berapa, kan gitu. Nambah lagi Ricis terus sampai sekarang ada 26 sampai 30 outlet dari awal mula Pia itu sampai 26 varian gitu. Nomor WA itu buat saya itu sumber mata pencaharian. Betul sekali, sangat penting. Karena kenapa? Dari WA itu saya dapat orderan gitu. Makanya gimana caranya saya menggunakan media-media. Dulu masih FB, sekarang sudah tidak dipakai karena sudah kayaknya nggak booming FB, boomingnya TikTok gitu. Jadi
saya tidak mau WA saya segini terus, saya mau nambah lagi. Saya mikirnya gini, tambah banyak nomor WA, tambah banyak orderan. Satu orang ini lihat, mungkin hari ini tidak beli, orang ini B yang beli, minggu depan mungkin C-nya yang beli. Jadi punya pikiran seperti itu saya. Jadi meskipun jual hanya lewat WA, TikTok, orderan ngefek banget gitu. Jadi di Just Tip Pamekasan ini saya punya tim, punya partner, meskipun sedikit tapi ini sangat penting. Ini pentolan-pentolan. Tanpa 2 orang ini gak kira sukses. 1, suami saya, ini supir. Kalau gak ada ini gak sampai-sampai. Soalnya saya mikir gini, pernah dulu suami saya tidak bisa, saya pakai orang lain, kacau balau. 1, gak sedetail ya Pak Di. Cara menata barang, karena barang kita tidak sedikit, jadi satu mobil itu full. Orang kan beda dengan owner sendiri saat bawa barang. Jadi yang biasanya di bawah, yang berat di bawah, yang ringan di atas. Kalau orang kan di mana aja asal masuk kan gitu. Akhirnya barangnya rusak, penyok gitu. Jadi tim saya ini sangat penting gitu. Gak bisa pakai orang, harus suami sendiri gitu. Yang kedua, tim saya itu teman saya. Dia itu bagian lapangan, bagian ngerekap orderan. Jadi kalau ada orderan yang salah-salah, ya teman saya itu yang disalahkan. Saya bagian menerima orderan, nanti orderan di saya kasihkan ke teman saya buat ngerekap. Jadi pas hari H saat penjemputan barang, saya konfirmasi ke teman saya itu gitu. Ini orderan Ricis berapa? Dikonfirm, kalau benar oke, berarti segini orderan Ricis. Ada lagi orderan ini, jadi semuanya dikonfirm. Jadi untuk meminimalisir kesalahan saat barang datang gitu. Dari saya sih di enjoy aja. Sebenarnya ya banyak kendala juga, gak pas langsung perjalanan itu mulus. Kadang ada kendala juga. Ya kadang alhamdulillah, kadang kita ya ada ada hal baik lah di itu ada pengalaman yang bisa diambil dari hal itu. Kadang itu pernah saya itu yang nggak enaknya itu pas waktu pakai motor, masih belum Just Tip itu bukan langsung ke mobil. Masih pakai sepeda dulu, motor. Masih awal merintis itu pakai motor. Pakai motor itu kita berangkat ke Surabaya itu bawa ransel sama kayu. Jadi ya di jalan, kalau seumpamanya pesanannya sedikit itu masih mending. Kalau seumpamanya pesanannya banyak itu, biasanya saya ngomel ke istri. Kalau sudah pesanannya segini, kapasitasnya ya 2 ransel di depan atau di atasnya lagi. Jangan ditambah lagi. Kalau masih ditambah itu tidak ada tempatnya. Susah ngaturnya nanti. Ya katanya istri tadi itu, kalau yang berat ditaruh di bawah, yang ringan taruh di atasnya. Tapi itu sudah, yang di bawah sudah terisi beratnya, ada lagi yang berat, mau ditaruh di mana? Akhirnya ditaruh di atasnya juga, atau di yang berat ditumpu, akhirnya tekanan itu terlalu tinggi. Ketika kayak gitu, itu kadang bukan saya Tunggu. Kadang itu saya kecapean itu Mas. Kadang itu masih ditopang sama kaki biar itu soalnya tidak rata. Motor itu pasti posisinya agak turun ke depan. Itu akan mengakibatkan ke barang itu akan menekan pada bagian depan aja. Akhirnya yang depan itu akan rusak. Itu terjadi pas sebelum-sebelumnya saya lihat itu akhirnya penyok kardusnya, akhirnya diakalin, diganjel pakai kaki di depannya, kayak gitu. Pernah kayak gitu. Kadang pernah itu kalau saya tidak pernah memperlihatkan ke istri kayak gimana, cuma awal-awal saya foto ke istri. Susahnya kalau pakai motor kayak gini loh. Di depan itu ada tas saya, di belakang itu ada tali yang bawa, yang saya gendong itu diikat di model kayak tas. Saya ikat di bungkus plastik kan ya. Itu diikat terus dikasih tali lagi kayak gini, entah kayak gini, itu biar bisa digendong atau diikat ke samping ke pinggang. Jadi ini ransel sudah penuh. Di depan ini di space di antara jok sama setir itu sudah penuh. Ini di depan dikasih tas. Pas saya ngantor itu dikosongin barangnya, berkas-berkas yang saya ditaruh di jok motor. Kalau barang ditaruh di jok motor nanti rusak itu. Akhirnya dokumen kantor itu taruh di jok,
atas dipakai buat barang. Nah, di setir itu ya depannya itu bukan lampu itu tas saya itu. Jadi cara order di Just Tip Pamekasan ini harus punya nomor WA dulu. Karena ordernya hanya lewat WA, tidak bisa lewat TikTok, DM TikTok pun saya ngarahin, Mbak saya mau order gimana? Saya kasih nomor WA, nggak bisa, harus satu pintu. Saya punya admin, dia bagian ngerekap pesanan juga nggak bisa. Ordernya meskipun dia punya orderan, harus ke saya langsung. Jadi WA-nya hanya satu WA tempat ordernya gitu. Saat order, Mbak order apa? Mbak mau order ini. Nah dari situ saya rekap. Nanti H-1 saya kasih nota. Nota itu udah keluar pas saat itu. Misalkan saya nguploadnya 5 hari sebelum hari H. Itu udah langsung saya kasih nota. Mau transfer pun saya tidak boleh. Transfer H-1 biar apa? Biar rapi. Jadi gak transfer hari ini besok gitu. Jadi kalau mau transfer H-1 tapi gak wajib transfer. Kita sistem kepercayaan, karena kalau sistem transfer itu kayak sepertinya nekan. Iya kalau punya nomor rekening. Iya kalau biasa transfer. Kalau buat orang yang pengen order, orang manapun, saya gak pandang orang kota, orang desa punya rekeningnya, enggak. Pokoknya dia mau beli, saya terima orderannya. Jadi gak ada sistem transfer, sistem kepercayaan. Meskipun orang itu mau PHP istilahnya ya, istilahnya mau PHP, barangnya insya Allah saya jual lagi, saya upload lagi, mesti laku gitu. Alhamdulillah, gak pernah sampai ada orang gitu tanya ya, Mbak, sampean ini ngorder duluan? Iya. Orangnya sudah transfer? Enggak. Kok berani? Ini orderan sampean enggak sedikit loh, banyak loh. Iya, Mbak, ini sistem kepercayaan. Soalnya saya mikirnya gini, orang yang butuh saya, bukan saya butuh orang. Jadi sama-sama butuh. Orang itu penasaran kejadian ini. Jadi malah mereka yang kata saya, ayo Mbak orderin, gitu loh istilahnya. Jadi saya ini hanya tepat wadah untuk memenuhi keinginan mereka gitu. Jadi istilahnya saya bukan jualan, jadi bukan saya yang butuh, mereka yang butuh gitu. Jadi saya mikirnya gitu, nggak mungkin mereka yang butuh nggak diambil kan gitu. Jadi alhamdulillah selama hampir 4 tahun ini ya, 3 tahun 4 tahun ini nggak pernah was diambil. Ya ada dari misalnya 100 orang yang mesen ya 2 orang yang PHP itu biasa. Dan saya nggak pas takut gimana kecuali kalau yang mahal, katakanlah kayak Ricis 184, Spiku resep kuno 1 kotak itu 125. Saya pastikan lagi ke orangnya, Mbak harganya segini, sampean mau? Iya, pastikan iya Mbak mau. Paling yang deg-degan pelanggan baru, itu yang bikin deg-degan. Soalnya orang ini PHP enggak. Sekali orang itu beli, kita layani, hari H dia ambil, dia bayar, hari Just Tipan berikutnya orang itu order, sudah gak ada deg-degan. Orang ini pernah beli, mau beli berapapun 500, 600 saya layani, sudah pernah beli. Paling yang deg-degan awal-awal pelanggan baru, ada pelanggan baru beli sampai 400, 500, dak-deg. Tapi oke lah, bismillah kata saya. Soalnya orang ini sepertinya memang butuh, memang mau, bukan saya yang nyari, orang ini yang nyari saya, seperti itu. Saya gini ya, rekor orderan terbesar itu beda versi. Ada reseller. Jadi Just Tip Pamekasan ini membuka buat para reseller yang mau menjualkan kembali. Siapa tahu kan sambil berbaring tinggal upload dapat uang. Jadi nggak ada syarat
harus ini, dah ada syarat di reseller Just Tip Pamekasan. Asal mau ngupload sudah jadi uang kan gitu. Syaratnya paling itu cuma mau jemput aja barangnya yang sudah diorder, karena Just Tip Pamekasan tidak nerima pengantaran gitu. Order berapapun, kecuali order sampai 3 juta ya. Kalau order berapapun dijemput ke lokasi ya gitu. Jadi rekor pencapaian paling banyak buat reseller itu pernah itu sampai 3.200.000 satu reseller. Satu reseller 3.200.000 kemarin. H-2 lebaran ya, orderan satu reseller. Itu. Kalau yang order personal buat dimakan sendiri, buat dikonsumsi, bukan untuk dijual, itu orang Kanginan ya. Ibu siapa itu? Siapa ya namanya? Iya. Mama. Ya, orang Kanginan itu sampai 1.200.000 satu orang. Gak ngerti ya, dari status. Jadi ada ini, mbak ini, dia gak kerasa sudah banyak orderannya karena dia lapar mata kan gitu. Jadi kenapa ordernya lewat status? Ya itu di komen loh statusnya cara order. Nah, ibu itu mungkin lapar mata, 2 penasaran, ada status di komen mau ini. Bu, ini punya sampean sudah 600. Iya, enggak apa-apa. Masih hari pertama saya ngupload, 5 hari saya ngupload. Hari pertama sudah 600. Tak wanti-wanti. Bu, orderan sampean sudah 800-an. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Sampai hari H penjemputan, pas pulang kan saya bawa lebihan. Lebihan pun diambil ibu itu. Ya ampun, pas di total, Bu, sampean pelanggan pertama itu. Kan takut ya, ibu ini apa iseng order, apa gimana? Nggak apa-apa lah namanya pelanggan. Soalnya dari dulu nggak pernah PHP, apalagi sebanyak itu mesti diambil. Kalau PHP malah yang cuma 1-2 ordernya itu malah PHP. Malah seneng yang orang pertama order langsung banyak itu seneng. Kalau yang cuma 1-2 itu PHP itu. Jadi ibu itu akhirnya sampai 1.200.000-an. Sampai tidak bisa bawa, dia bilang gini, Mbak bisa ya pakai sepeda motor? Sepertinya tidak bisa, Bu. Bisa lah katanya. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Saya sudah bilang sepertinya tidak bisa. Benar juga, pas ngambil susah. Untung bawa anaknya satu pegang sini banyak. Jadi buat yang belum tahu Just Tip Pamekasan ya dulu ya, Just Tip Pamekasan ini menerima dan memfasilitasi buat orang-orang warga Pamekasan khususnya yang mau lihat-lihat apa itu Just Tip Pamekasan, main-main ke TikTok saya ya. Ketik aja Just Tip Pamekasan, nah di situ. Tapi di situ masih belum detail. Kalau mau detail main-main ke WA saya ya. Di situ lebih detail lagi. Ada barangnya satu persatu. Kalau di TikTok masih secara luas, masih secara umum, belum begitu detail apa aja gitu. Jadi ada 30 macam makanan yang bisa diorder setiap minggunya. Ordernya di mana? Masuk ke WA saya ya. Di WA saya itu nomornya 0851 0421 1290. Nanti di situ mau tanya apa saja pasti dijawab. Gak pernah saya jawab. Sesibuk-sibuk apapun pasti dijawab. Tanya harga pasti dijawab satu-satu. Nah, Just Tip Pamekasan itu tidak punya list. Jadi kalau orang, Mbak minta list harga, oh saya tidak punya. Jadi intinya harga satu-satunya itu saya tidak punya. Jadi kalau mau tanya harga, saat saya upload status di situ boleh tanya. Misal, Mbak saya tidak beli, cuma tanya, tidak apa-apa. Jadi setiap status sampean komen, Mbak ini berapa, Mbak ini berapa, gak masalah. Buat para reseller di luar sana yang mau gabung dengan tim kita, langsung aja WA, gak ada syarat tertentu harus ini harus itu, udah ada ya. Jadi
tinggal save nomor yang saya sebutkan tadi. Nanti kan ada nomornya dicantumin ya. Nanti di save saja. Sampean tanya-tanya, nggak usah tanya, Mbak, reseller syaratnya apa? Gak ada syarat, yang penting mau posting aja. Kan lumayan cuan kan ya, daripada HP digunakan untuk status-status gak jelas kan gitu, penting status jualan kan gitu ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga video ini yang sudah saya ceritakan bersama suami saya ini semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kalian untuk berwirausaha apapun itu, dari segala bidang, dengan ide apapun itu. Tapi ya itu, kalau ide harus direalisasikan ya, jangan dipikir-pikir, langsung action gitu. Jadi kalau dipikir-pikir gak jadi-jadi ide kalian seperti itu. Jadi semoga apa yang diceritakan saya dan suami bermanfaat untuk kalian. Kami dari Just Tip Pamekasan ucapkan terima kasih, dan yang sudah sering order ke kami, sering pesan, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, entah dari pengiriman, dari kemasan yang mungkin ada sebagian yang terlihat tidak bagus, kami mohon maaf, itu adalah kekurangan kami. Dan akhirnya dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.